Langsung aja kita mulai. Kau dengar nama Sunan Kalijaga yang terlintas di kepala kita pastinya sosok ulama besar dari abad ke-15 kan? Tapi literatur sejarah sebenarnya nunjukin sisi lain yang jauh lebih epik. Beliau ini nggak cuma tokoh agama loh. Beliau adalah seorang ahli strategi sejati, penulis ulung, dan penyintesis ide yang benar-benar brilian. Coba bayangin situasi ini. Gimana caranya merombak total sistem kepercayaan suatu masyarakat yang udah mengakar ratusan tahun tanpa numpahin darah setetes pun. Ini tantangan yang luar biasa berat. Waktu itu, tradisi Hindu-Buddha di Jawa udah sangat kuat. Kalau diubah paksa, wah jelas bakal meledak jadi konflik sosial besar-besaran. Nah, disinilah kejeniusan Sunan Kalijaga bermain. Solusinya, akulturasi. Beliau ini ibarat maestro yang jago banget ngelebur nilai-nilai baru ke dalam budaya lokal, tanpa sedikit pun menghapus identitas aslinya. Pendekatannya dikenal dengan konsep bil hikmah atau kebijaksanaan. Jadi daripada repot-repot menebang pohon tradisi yang udah kokoh, beliau milih buat menanam benih-benih baru dengan sangat halus, tepat di akar yang sama. Terus gimana cara kerjanya? Kita bakal bedah 3 strategi tersembunyi dari diplomasi budaya beliau. Pertama, kuda Troya kesenian. Kedua, pembisik politik. Dan ketiga, senjata kesetaraan. Kita masuk ke strategi yang pertama, kuda Troya kesenian. Cara beliau meretas sistem budaya. Poin pertama ini jujur aja agak berlawanan sama intuisi kita pada umumnya. Biasanya kan kalau ada tatanan nilai baru yang masuk, insting pertama tuh melarang atau menghapus hiburan lama yang dianggap nggak sejalan. Tapi insting Sunan Kalijaga beda 180 derajat. Beliau justru menolak keras buat ngelarang kesenian Hindu-Buddha yang udah mendarah daging di Jawa. Ini bukti nyata betapa briliannya beliau sebagai penyintesis ide. Ketimbang menghancurkan panggung pertunjukan, beliau mikir, kenapa nggak naskahnya aja yang diubah? Beliau ambil epos-epos lama, lalu disuntikin deh logika tersembunyi, yaitu moralitas Islam dan konsep tauhid. Pewayangan dimodifikasi, dimasukkan karakter-karakter baru kayak Semar dan para punakawan. Tujuannya bukan buat nentang dewa-dewa lama secara frontal, tapi lebih jadi simbol spiritualitas yang pelan-pelan menuntun masyarakat ke arah kebenaran. Hebatnya lagi, medium budaya yang diretak itu banyak banget. Wayang kulit, orkestra gamelan, sampai seni puisi tembang. Kamu pasti pernah dengar Kidung Rumek Saingwengi kan? Itu salah satu karya sastra beliau yang paling fenomenal. Isinya doa perlindungan malam yang sangat spiritual, tapi dibungkus pakai bahasa Jawa yang super indah. Beliau benar-benar menyulap hiburan jadi ruang kelas rahasia, di mana orang-orang jadi belajar nilai baru tanpa merasa lagi diceramahi. Oke, lanjut ke strategi kedua. Pembisik politik. Sebuah simbiosis antara kuasa dan batin. Di sini kelihatan banget kalau Sunan Kalijaga tuh nggak cuma menghabiskan waktu di ruang-ruang ibadah. Beliau jago menjaga keseimbangan antara kemandirian spiritualnya sekaligus punya pengaruh politik yang luar biasa besar di lingkaran elit kerajaan Demak. Ada satu momen krusial yang dicatat sejarah. Di tahun 1549, Kesultanan Demak lagi pecah banget gara-gara konflik internal berdarah yang melibatkan Arya Penangsang. Di titik kritis inilah Sunan Kalijaga turun tangan. Beliau hadir sebagai jembatan, penasehat sekaligus penjaga perdamaian. Berkat arahan dan panduan strategisnya, krisis yang tadinya panas banget berhasil diredam. Dan stabilitas pemerintahan yang sempat goyah bisa balik normal lagi. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala itu visi politik jangka panjangnya. Sunan Kalijaga ini adalah salah satu otak di balik manuver pemindahan pusat kekuasaan dari pesisir Demak, geser ke pedalaman di Pajang di bawah pimpinan Jaka Tingkir. Kenapa coba? Demak waktu itu pelabuhan pesisir yang super sibuk. Beliau udah baca situasi dan khawatir kalau budaya asli Jawa bisa pelan-pelan tergerus habis sama pengaruh budaya asing. Makanya, dengan memindahkan ibu kota ke pedalaman, identitas dan otentisitas kebudayaan Jawa bisa lebih terlindungi. Jenius banget kan? Pendekatan bil hikmah yang kita bahas di awal tadi tuh intinya begini. Menyampaikan kebenaran itu wajib dibarengin sama kebijaksanaan dan pemahaman penuh soal kondisi psikologis masyarakatnya. Dampaknya, publik merasa terinspirasi, bukan terintimidasi apalagi dipaksa. Benar-benar sebuah prinsip diplomasi yang sangat elegan. Sekarang kita bahas strategi yang ketiga, senjata kesetaraan alias khotbah tanpa suara. Poin ketiga ini mainnya murni di visual dan sangat psikologis. Sunan Kalijaga menggunakan sesuatu yang sangat personal, yaitu pakaian yang nempel di badannya buat mendobrak batas elitisme dan arogansi sosial di masa itu. Kalau kita bedah makna pakaian tradisional yang beliau pakai,
Wah, maknanya dalam banget. Bukannya memakai jubah kebesaran mewah yang bikin jarak sama rakyat biasa, beliau justru milih pakaian tradisional biar nggak ada sekat sama sekali. Kain lurik dengan garis-garisnya itu melambangkan hidup yang bersahaja dan kerja keras yang tekun. Terus, baju surjan yang beliau pakai juga dirancang khusus sebagai pengingat konstan ke Tuhan dan sebagai tuntunan moral. Bayangin, beliau menyebarkan nilai-nilai kerendahan hati benar-benar hanya dari pakaian yang beliau kenakan tiap hari tanpa perlu ngomong sepatah kata pun. Terakhir, kita masuk ke warisan keharmonisan, sebuah sintesis kebijaksanaan. Kalau kita tarik benang merah dari semua taktik budaya, manuver politik, dan retasan kesenian tadi, semuanya bermuara di satu filosofi luar biasa, Sangkang Paraning Dumadi. Konsep ini intinya ngajarin kita 3 hal krusial. Sadar dari mana kita berasal, ngerti kemana tujuan akhir kita nanti, dan gimana caranya hidup saat ini dengan harmoni penuh barang alam semesta dan Sang Pencipta. Beliau sukses meramu keseimbangan yang super sempurna antara urusan duniawi masyarakat Jawa dengan pencapaian spiritual yang tinggi. Buat menutup paparan materi kita kali ini, ada satu pertanyaan menarik yang patut kita pikirin bareng-bareng. Di zaman modern sekarang, yang rasanya gampang banget terpolarisasi dan penuh gesekan, gimana caranya kita bisa nerapin logika tersembunyi dari toleransi halus dan diplomasi budaya ala Sunan Kalijaga ini buat menengahi konflik di sekitar kita sekarang? Bisakah kita jadi penyintesis ide yang lebih memilih buat menginspirasi daripada sekedar memaksa kehendak? Ini pertanyaan besar buat kita renungkan. Terima kasih udah menyimak dan teruslah belajar.